Allah bekerja dalam kesetiaan yang sunyi. Renungan diinspirasi dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 4 ayat 8-11 dan ayat 14-16a. Pada suatu hari, Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi, setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Pada suatu hari, Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian Elisa berkata, "Apakah yang dapat dibuat baginya?" Jawab Gehazi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Kata Elisa, "Panggillah dia." Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan mendekap seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kitab Kedua Raja-Raja ini berkisah tentang seorang perempuan Sunem yang berjumpa dengan Nabi Elisa. Ia mampu mengenali bahwa Elisa adalah abdi Allah. Karena itu, ia membuka rumahnya, bahkan membangun sebuah kamar kecil lengkap dengan perabotannya agar Elisa dapat tinggal di sana. Sesungguhnya, ia bukan hanya membuka rumahnya, tetapi juga membuka hatinya bagi Tuhan. Namun di balik kebaikannya, tersimpan kenyataan hidup yang tidak mudah. Ia tidak mempunyai anak. Pada zaman itu, perempuan yang tidak memiliki anak sering dipandang tidak diberkati, bahkan dianggap membawa aib. Menariknya, perempuan ini tidak pernah mengungkapkan kepedihannya. Ia melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi justru disitulah Allah bekerja. Melalui Elisa, Allah mengambil inisiatif dan menjanjikan seorang anak baginya. Benar, perempuan Sunem itu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, seperti yang dinubuatkan Elisa. Allah melihat luka yang tidak terucapkan dan menjawabnya dengan kasih-Nya. Beberapa waktu lalu, aku juga pernah berada di titik lelah dalam pelayanan. Untuk apa aku terus melayani kalau tidak ada yang peduli? Pertanyaan itu berputar di kepalaku.
rasanya pelayananku sia-sia. Tetapi hari itu, aku tetap datang melayani seperti biasa. Setelah pelayanan selesai, seorang ibu menghampiriku dengan mata basah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih, hari ini saya dikuatkan. Saya hampir menyerah." Aku terdiam. Di saat aku merasa pelayananku tidak berarti, ternyata Tuhan sedang memakai hal kecil itu untuk menyelamatkan hati seseorang. Saat itulah aku sadar bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika aku hampir berhenti melayani. Melalui sabda ini, kita diajak percaya bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada luka yang tersembunyi dari Tuhan, dan tidak ada kesetiaan yang luput dari perhatiannya. Apakah kita sudah seperti perempuan Sunem, hidup dalam iman, bertindak dalam kasih, dan membuka hati bagi Tuhan? Ketika kita membuka ruang baginya, kita akan menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu hadir dan memberkati hidup kita, bahkan sebelum kita sempat meminta. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, ketika kami lelah dan merasa apa yang kami lakukan sia-sia, ingatkanlah kami bahwa Engkau melihat setiap kesetiaan dan kebaikan yang kami lakukan. Ajarlah kami tetap setia melayani dan membuka hati bagi-Mu, sebab Engkau tetap bekerja, bahkan melalui hal-hal kecil dalam hidup kami. Amin.